akan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sudah saya susun untuk nantinya saya terapkan. Yang pertama, sekolah SMP 2 Mejobo, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 7, semester 1 atau ganjil, materi pembelajaran teks prosedur, alokasi waktu 2 jam pelajaran yaitu sekitar 90 menit. Namun karena di sini saya hanya simulasi saja, jadi akan saya buat sekitar 15 menit. Langsung saja, untuk yang pertama yaitu A, kompetensi inti. Kompetensi inti 1 yaitu sikap spiritual, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2 yaitu sikap sosial, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi inti 3 yaitu pengetahuan, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi inti 4 yaitu keterampilan, mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, bisa menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya yaitu B, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi dasar 3 yaitu dalam ranah pengetahuan. 3.5, mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat. Bisa cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yaitu 3.5.1, menentukan ciri umum teks prosedur, 3.5.2, menentukan jenis teks prosedur yang dibaca atau didengar. Kompetensi dasar 3.6, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur, tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, bisa cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, 3.6.1, menentukan struktur teks prosedur, 3.6.2, menentukan kaidah kebahasaan teks prosedur. Untuk kompetensi dasar 4 yaitu dalam ranah keterampilan, 4.5, menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cendramata, dan atau kuliner khas daerah yang dibaca dan didengar. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu 4.5.1, meringkas urutan isi teks prosedur, 4.5.2, menyimpulkan isi teks prosedur yang dibaca atau didengar. Untuk kompetensi dasar 4.6, menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur, bisa tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cendramata, dan lain-lain, dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu 4.6.1, menulis teks prosedur dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan, struktur, dan kaidah penggunaan kata kalimat, tanda baca, dan ejaan. 4.6.2, memeragakan secara lisan, cara melakukan atau membuat dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan, struktur, dan kaidah penggunaan kata kalimat, tanda baca, dan ejaan. Selanjutnya yaitu di C, tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran pada materi teks prosedur adalah: yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi teks prosedur dengan terlebih dahulu memahami ciri dan jenis teksnya serta dapat menyimpulkan isinya. Kedua, siswa memahami struktur dan ciri kebahasaan teks prosedur dan akhirnya mampu membuat serta memeragakan teks tersebut. Untuk yang D, materi pembelajaran. Yang pertama, ciri umum teks prosedur. Kedua, jenis teks prosedur. Ketiga, urutan isi teks prosedur. Keempat, simpulan isi teks prosedur. Kelima, struktur teks prosedur. Keenam, kaidah kebahasaan teks prosedur. Ketujuh, menulis teks prosedur. Delapan, memeragakan teks prosedur. E, pendekatan dan metode. Untuk pendekatan, scientific learning, dan model pembelajarannya discovery learning atau pembelajaran penemuan. Terus selanjutnya itu kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran ini ada 3 tahapan, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Di pendahuluan dibagi lagi menjadi 4 tahapan. Untuk tahapan yang pertama, di pendahuluan, guru memberikan salam dan mengajak siswa berdoa sesuai keyakinan masing-masing. 2, guru menanyakan peserta didik yang tidak hadir. 3, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran dengan motivasi. 4, guru mengingatkan kembali pelajaran yang telah dipelajari terkait dengan materi teks prosedur. Untuk selanjutnya yaitu lanjut pada tahap pertama yaitu stimulasi atau rangsangan. Yang pertama, diskusi menentukan ciri umum teks prosedur. Karena di sini hanya ada satu subjek, berarti yang akan berdiskusi nanti adalah saya dengan si peserta didik. Yang kedua, diskusi mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri teks prosedur. Ketiga, diskusi menentukan jenis teks prosedur yang dicontohkan atau dibaca. Di sini alokasi waktu seharusnya yaitu 10 menit. Namun akan saya buat sekitar 1-2 menit. Mohon maaf, akan saya buat sekitar 5 menit. Selanjutnya yaitu isi. A, membaca. 1, guru menjelaskan kepada siswa untuk membaca dan mencari referensi sebanyak mungkin tentang materi teks prosedur. Selanjutnya yaitu lanjut ke tahap 2, yaitu memperoleh informasi baru. Siswa dapat membaca materi teks prosedur dari buku paket atau buku-buku penunjang lain dan mencari di internet. 3, diskusi menentukan ringkasan isi teks prosedur. 4, diskusi menjawab pertanyaan isi teks prosedur. 5, diskusi untuk menyimpulkan isi teks prosedur yang dibaca atau didengarnya. B, menyimak. 1, guru memberikan beberapa link video tentang teks prosedur. 2,
2. Siswa dapat menyimak berbagai teks prosedur yang ada di internet melalui YouTube dan media pendukung lainnya. 3. Siswa diberikan waktu 5 menit untuk menyimak video teks prosedur yang sudah ditentukan oleh guru. 4. Guru mengamati siswa ketika sedang menyimak video teks prosedur. C. Mengamati. Di tahapan ketiga yaitu identifikasi, guru menunjukkan video teks prosedur. Diskusi untuk merinci bagian-bagian struktur teks prosedur. Yang ketiga, diskusi menentukan kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang keempat yaitu diskusi menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Terus selanjutnya yaitu ke praktik. Pertama, diskusi menuliskan teks prosedur dengan memperhatikan pilihan kata, struktur, dan kaidah penggunaan kata, kalimat, tanda baca, dan ejaan. Yang kedua, menyajikan secara lisan dalam bentuk rekaman video teks prosedur yang telah disusun. Nah, di bagian isi ini akan saya buat sekitar 10 menit. Untuk yang terakhir yaitu penutup. Di tahap keempat yaitu evaluasi. Yang pertama, siswa membuat resum dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran teks prosedur yang baru dilakukan. Kedua, siswa dan guru melakukan refleksi mengenai pembelajaran teks prosedur hari ini. Ketiga, siswa yang nilainya belum mencapai KKM akan diberikan soal remedial tentang teks prosedur. Keempat, guru memberikan motivasi penutup untuk siswa sebelum pulang. Kelima, siswa dan guru berdoa menutup pembelajaran sesuai dengan keyakinan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, Sudah sarapan? sudah. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Berdoa dipersilakan. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Udah pernah dengar belum tentang teks prosedur? Sudah. Kalau kita misalnya akan membuat sesuatu, itu kan ada caranya ya. Pertama kita tujuannya itu mau ngapain. Misalnya kita mau membuat kopi. Wah, suka buat kopi? Teh, Suka buat kopi apa teh? susu. Suka buat teh sama susu. Tahu gak caranya gimana? Coba sebutin. Pertama apa yang disiapin? Air, gelas, teh, sama gula, gula, sendok, sendok, udah. sudah. Airnya udah. Terus caranya gimana pertama? Pertama, tuangkan air. Tuangkan air. Kedua, Kedua, celupkan teh. beri Terus, gula, terus aduk terus, dan aman. udah siap minum. Nah, dari cara-cara itu adalah namanya, kalau itu jadi itu namanya teks prosedur. Yang pertama itu kita itu tujuannya kita mau apa? Misalnya buat teh. Nah, pertama kita harus tujuan buat teh, cara membuat teh, itu judulnya. Terus kedua kita siapin apa aja sih yang dibutuhkan buat membuat teh. Nah, misalnya kan gelas, sendok, gula dan lain-lain itu alat dan bahan. Terus ketika kita itu menjelaskan cara untuk membuat teh tersebut mulai dari awal sampai akhir secara langkah-langkah yang terakhir kita simpulkan. Ternyata mudah ya buat teh. Kita masukin air sama gula terus diaduk. Seperti itu misalnya ya. Nah, dari contoh yang udah disebutin itu berarti nanti udah ngerti yang namanya teks prosedur. Jadi kakak jelasin sedikit ya. Jadi yang namanya teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah atau cara bisa membuat, bisa melakukan, menggunakan sesuatu. Nah,
Itu adalah pengertian dari teks prosedur. Yang kedua, ciri-ciri teks prosedur itu apa aja sih? Nah, ciri-ciri yang pertama, kalimatnya itu berupa kalimat perintah. Kalimat perintah itu misalnya apa sih? Ya kita itu mengajak orang yang membaca teks kita untuk melakukan sesuatu. Yuk kita buat ini, mari kita buat teh dengan cara seperti ini. Itu namanya kalimat perintah. Yang kedua, kata yang digunakan itu adalah mengandung kata kerja aktif. Jadi yang digunakan itu adalah kata kerja yang aktif. Misalnya kita melakukan menuangkan air. Menuangkan itu, tuang itu kata kerja ya. Kita beri imbuhan me di awal kata, jadinya di awal jadi akhir. Me dan kan itu kan jadinya menuangkan. Itu namanya kata kerja aktif. Kalau dituangkan itu namanya kata kerja tapi pasif. Biasanya kalau aktif itu diawali dengan me ditambah imbuhan me, jadinya melakukan. Nah, jadi seperti itu. Setelah kata kerja aktif, lalu apa lagi ya? Contohnya apa? Nah, setelah kita menggunakan kata kerja aktif, katanya itu kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Misalnya dan, kan kita jelasin langkah yang pertama itu kan pertama apa, terus untuk kata selanjutnya itu kan ada kata sambung dan, selanjutnya, kemudian, lalu, itu namanya kata konjungsi. Setelah itu kita menggunakan kata keterangan. Kata keterangan yang menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Itu adalah ciri-ciri teks prosedur. Selanjutnya kita ke jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama itu bisa menggunakan, bisa untuk melakukan, bisa membuat. Nah, jadi jenisnya ada 3 itu. Kita nanti pilih mau ngapain. Kalau melakukan itu, misalnya kita itu adalah melakukan ya, kita melakukan sesuatu. Kalau membuat, kayak tadi misalnya membuat, itu namanya jenis teks prosedur yang membuat. Kalau menggunakan atau mengoperasikan, itu misalnya kita menggunakan sesuatu, apa ya contohnya? Kipas angin. Nah, itu kita jelasin cara makainya, alatnya itu seperti apa. Itu namanya menggunakan. Cara menggunakan. Dan sih itu aja. Nanti kita praktik ya. Mau nggak praktik? Kamu mau praktik apa? Bisa menggunakan, bisa membuat, bisa melakukan sesuatu. Apa tak kasih aku aja, nanti kamu tinggal praktik. Iya, mau? Iya, nanti kita praktik itu ya, cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Kan sekarang sekolahnya nggak boleh nih di sekolah kan, jarang kan kita ke sekolah karena ada corona itu disebabkan karena apa sih? Itu ciri-cirinya. Kalau disebabkan itu penyebabnya karena apa? Kan karena virus kan. Nah, supaya kita terlindungi dari virus itu kan kita harus selalu jaga kebersihan nih. Salah satunya dengan mencuci tangan. Nah, untuk praktik selanjutnya kakak akan beri kamu contoh teks prosedur ya. Contoh teks prosedur itu nanti kamu praktikin secara lisan, berani nggak? Ya, nanti kamu praktikin cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Ya. Later.
2 hours later. Nah, kita kan udah belajar tentang teks prosedur ya. Kita udah praktik. Praktik apa kemarin? Mencuci tangan ya. Jadi udah ada gambaran belum tentang teks prosedur itu seperti apa? Udah jelas kan? Berarti cara untuk melakukan sesuatu, membuat sesuatu yang mengoperasikan sesuatu itu ya. Kalau itu kan selesai nih, adilah juga. Terima kasih ya Dek, sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Kalau itu saya akhiri pembelajaran ini. Kita tutup dengan doa ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, berdoa yang Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Jaya Wijayani. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Ini adalah teks prosedur. Saya akan mempraktikkan sesuai teks ini. Pertama, yang kita butuhkan adalah air mengalir. Kedua sabun. Ketiga handuk. Baiklah, pertama kita basahi tangan dengan air mengalir. Pakai sedikit sabun. Gosok telapak tangan, gosok jari jemari, gantikan telapak tangan dengan kuku, bersihkan telapak tangan dengan kuku secara bergantian, bersihkan ibu jari secara bergantian, kemudian bilas dengan air bersih keringkan dengan handuk secara bergantian. Selesai. Itulah cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Teman-teman jangan lupa untuk rajin mencuci tangan karena banyak virus di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.